vandal ya. Vandalisme itu kalau menurut gua dia yang coret tembok, yang merusak fasilitas pemerintah gitu. Sesuatu yang merusak properti. Kalau menurut gue vandalisme itu kegiatan yang merusak itu dari artian merusak fasilitas umum dengan mencoret-coret seperti vandalisme ini gitu. Ya termasuk karya seni juga, tapi yang namanya vandal kan bukan pada tempatnya. Gue sedang menelusuri jalan yang penuh dengan coretan gambar. Coretan itu bisa disebut dengan mural. Mural merupakan kegiatan menggambar di atas media dinding, tembok, atau permukaan luas lainnya yang bersifat permanen. Kita bisa melihat banyak mural terpampang di jalanan, menghiasi setiap sudut kota, mulai dari kolong jembatan, pagar pembatas, hingga tiang flyover. Sebagian dari kita menganggap mural itu seni, namun ada juga yang beranggapan bahwa itu merusak keindahan dan ketertiban umum. Lalu, bagaimana jika kita melihat dari sisi pelaku seni mural itu sendiri? Lebih dekat bersama perspektif. Saat ini, gue sedang berada di rumah salah satu seniman tembok yang bernama Della, atau yang dikenal dengan Delet. Perjalanannya di dunia street art dimulai sejak ia masih berada di bangku sekolah. Karya seninya identik dengan kaligrafi graffiti. Lu kalau ngerjain satu karya kayak yang di kanvas di belakang ini, itu paling lama berapa hari? Tergantung sih, kalau misalkan cepat bisa 2 jam, bisa lama, bisa ya berminggu-minggu. Cuma kalau misalkan kita gambar di medianya tembok itu waktunya 2 jam sampai 6 jam. Waktu itu pernah di-invite gambar di Street Dilin, event Indonesia yang lumayan internasional. Itu lokasinya di mana? Gua tuh kebagian di Gudang Sarinah. Itu event yang ke-11. Kenapa lu lebih memilih kaligrafi? Kenapa milih kaligrafi? Karena lebih ke motif, bisa lebih explore gitu. Terus banyak peluang untuk menjual karyanya. Waktu itu tuh kenapa gua ngegambar di rooftop dan ukurannya nggak kecil juga. Itu karena dari gambar gua sendiri kaligrafi itu belum banyak yang orang ngeliat gitu, dan gue pengen tuh banyak orang tahu tentang kaligrafi ini, makanya kepikiran bikin sesuatu yang berbeda dengan cara gambar yang lumayan besar. Kalau dari gue pribadi sih, gue pengen kayak street artist Indonesia tuh jadi mendunia gitu. Terus kayak brand-brand atau orang-orang tuh lebih bisa menerima dan bisa berkolaborasi, bekerja sama kayak gitulah. Lu mengekspresikan diri lu ke media yang lain di tembok jalanan lah, misalnya kayak melakukan vandalisme gitu nggak? Iya. Waktu itu dimulai dari tahun berapa? Dari SD sih itu. Dari SD? Dari SD 2008 ke bawah tuh itu masih jarang banget namanya graffiti kan. Terus dulu masih banyak yang coret-coretan anak sekolah. Ya, nah, betul. Jadinya ikut-ikutan. Mural memang terlihat indah jika tertata dengan rapih di tembok-tembok perkotaan. Namun tidak jarang, banyak juga coretan-coretan tidak bertanggung jawab menghiasi di atasnya. Hal itu disebut sebagai vandalisme. Pelaku vandalisme biasanya melakukan hal itu hanya untuk kesenangan pribadi semata. Vandalisme, kalau gue sendiri yang gue coret tuh biasanya
kayak rumah-rumah kosong atau tembok-tembok yang kosong yang nggak ada penghuninya sih, kayak gitu. Jadi lu nggak pernah melakukan vandalisme di fasilitas publik lah ya disebutnya? Iya, nggak pernah. Lebih kesian aja sih sama orangnya, udah bikin mahal terus dicoret-coret sampai nggak bisa kebaca kayak gitu. Lalu, bagaimana pandangan anak-anak milenial mengenai vandalisme tersebut? Vandalisme itu kalau menurut gua dia yang coret tembok, yang merusak fasilitas pemerintah gitu. Kalau menurut gue vandalisme itu kegiatan yang merusak. Merusak itu dari artian merusak fasilitas umum dengan mencoret-coret seperti vandalisme ini gitu. Ya termasuk karya seni juga, tapi yang namanya vandal kan bukan pada tempatnya. Pelaku vandalisme merasa senang dan terpacu adrenalinnya ketika melakukan kegiatan itu. Namun, apakah ada hal lain yang membuat mereka tetap melakukan kegiatan ilegal tersebut? Dari dulu bareng terus vandal. Emang seneng aja dari kecil gua nyoret-nyoret. Dari kecil melihat grafiti-grafiti di jalan kan kayak seneng aja gitu. Pertama buat ngungkapin kritik sih kadang. Jadi kalau resah tuh kadang gua gambar buat adrenalin aja sih. Salah satu tujuan gue juga nyari eksistensi di vandalisme. Kalau yang vandalisme kan perusakan ya. Perusakan. Nah, saya secara pribadi kagak terlalu suka. Cuman memang vandalisme itu kadang perlu ada juga di situasi yang kagak bagus, misalnya hak berekspresinya terkekang. Kadang perlu juga ada mereka. Gue sebenarnya di kanvas juga, cuma gue nggak nemuin rasa yang ada pas gue ngelakuin vandalisme itu. Yang tadi, adrenalin itu. Kita vandal itu kan publik yang ngeliat tuh. Iya, jadi mau menyampaikan pesan aja sih. Kalian menunjukkan eksistensi. Banyak faktor lainnya, keakuan, solidaritas sama teman, geng-gengan gitu kan. Itu misalnya cinta kampung tahun 80, 90-an itu kan penuh banget itu. Misalnya anak-anak kampung mana nyoret-nyoret di mana-mana. Terus di bus kok, di bus ya, di gang-gang, di depan rumah orang. Kalau sekarang kan lebih banyak di depan pintu garasi rumah orang. Ada bagusnya, cuman kalau gue kagak terlalu suka karena itu perusakan properti orang lain itu ya. Kalau zaman sekolah dulu nih, aku suka nyoret-nyoret di meja atau di toilet sekolah tuh. Itu apakah disebut vandalisme ya? Itu vandalis. Cuman dari perspektif guru mungkin ya. Cuman kalau dari perspektif kesenian, itu bisa jadi kesenian juga. Karena kan era dulu itu, tahun-tahun 80-90 khususnya yang saya alami, di bis kota, di bangku-bangku sekolah, di toilet, itu asik loh. Karena memang kelihatannya kotor kalau kita ngelihat, ya kan? Dari perspektif siapa dulu nih. Kalau dari perspektif saya senang-senang aja. Karena bagian dari seni juga kan, berekspresi. Sama aja bagian dari mereka belajar sebenarnya. Belajar mengekspresikan diri? Ya karena macam-macam. Yang dicoret-coret kadang ada gambar, memang banyak yang jorok juga kadang kan. Atau nama-nama grup mereka, kadang nama pacarnya apalah, atau contekan. Betul. Dan contekan kan kadang suka ada. Cuman dari perspektif kebersihan memang gak baik. Gerakan vandalisme merupakan gerakan yang dibangun karena bentuk kecemasan seseorang terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Vandalisme bisa menjadi sarana untuk mengkritik pemerintah, seperti mural Jokowi 404 Not Found dan mural Tuhan, Aku Lapar, yang sempat viral di masa pandemi COVID-19 sebagai bentuk aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Sedangkan baru-baru ini, seorang oknum polisi mencoret dinding Mapolres dengan tulisan sarang korupsi. Vandalisme yang mengkritik pemerintah ya setuju karena suara rakyat juga sih, suara yang pengen didengar melalui vandal. Mengkritik itu kan bisa lewat cara lain, bukan cara merusak. Tentang mengkritik pemerintah, gue kurang setuju sih. Kalau itu setuju, karena supaya pemerintahan kita itu ya supaya dia tuh mikir ya untuk kedepannya supaya tidak ada lagi pemerintahan yang bobrok dengan sekarang ini gitu.
Lalu, bagaimana pandangan para pelaku seni jalanan terhadap kegiatan vandal yang bertujuan untuk mengkritik pemerintah? Oh bagus. Bagus banget ada mereka-mereka itu. Karena memang kondisi itu kagak dibaca sama teman-teman yang lain mungkin ya. Mereka lebih agresif. Dan itu asik. Walaupun endingnya diburu kan. Tapi setidaknya didengar oleh masyarakat yang lain. Iyalah, ada benarnya, bukan kagak. Itu kan apalagi kita nih, maaf aja ini tahun 2000 berapa ini. Ketika informasi dunia sama kita udah sederajat. Levelnya udah sama. Orang di sana teriak hura, kita besoknya hura rame-rame. Itu kritik sosial sebenarnya. Dan itu asik lah. Iya, berarti kan kalau dibersihin gitu ngerasa dong ada yang nggak bener atau kritik itu nyampe apa yang dibilang sama karya itu berarti benar. Ngapus vandal itu juga nggak berguna sih. Kan kritik itu fungsinya untuk membangun. Mungkin kalau nggak mau dikritik ya ada something mungkin. Lebih baik difasilitasin mungkin buat pelaku-pelaku vandalnya itu. Mungkin dia jadi lebih bebas berekspresi di satu tempat gitu. Kita nyebutnya legal spot. Kalau kita sih tergantung tempat sih, biasanya kita cek spot dulu. Misalnya seminggu sebelum, kita cek lingkungan situ gimana, nih ada security-nya jam berapa, apanya jam berapa. Kita juga observasi dulu sih. Jadi ya lebih main aman juga. Udah males soalnya kalau buat ketangkep-tangkep gitu. Ketangkep pernah. Ketangkep juga pernah. Udah resiko pekerjaan. Resiko lah, namanya iya, merusak properti orang. Ya paling minta maaf. Iya, push up paling mah. Paling ujung-ujungnya suruh push up. Kalau enggak, pilok kita diambil. Kalau sampai dibawa-bawa ke polisi, belum. Graffiti sih kayaknya nggak bisa dibina ya. Kita ngelakuin vandalismenya kan nyari adrenalin itu. Kalau dibina kan jadi belajar. Kurang aja gitu. Kita kan nyari yang nggak ada di kegiatan lain di vandalisme itu. Lalu, apakah mereka bisa berhenti melakukan kegiatan vandalisme? Sampai nemu alasan buat berhenti. Nemu aja sih. Sama sih, kalau gue punya anak mungkin. Nah, bisa jadi. Punya anak, tapi nggak juga sih. Bingung juga pertanyaan itu jawabnya. Karena gue seneng aja ngelakuinnya. Sama kita juga udah cinta sama skena vandalnya itu. Ketika mereka punya pilok, sekarang 40 ribuan, mereka mampu beli pilok. Itu hobi. Emang seneng nih mereka ngelakuin itu. Nah, cuman permasalahannya memang hak berekspresi juga di kita kan lagi ngebangun nih sebenarnya. Hak berekspresi kita kan berkurang sekarang. Penggusuran ruang untuk berekspresi memaksa Revi merogoh kocek pribadi agar terus bisa bergerak di bidang seni. Revi merupakan salah satu pendiri Galeri Bau Tanah yang sempat menjadi ikon di kawasan Cikini. Menurutnya, para pelaku seni jalanan seperti pembuat grafiti dan mural seharusnya mendapatkan pendampingan dari pemerintah agar bakat dan kreativitas mereka dapat tersalurkan dengan baik. Menurut Mas Revi sendiri itu soal vandalisme sama street art itu sama atau beda sih? Ada sama, ada beda juga, tergantung perspektifnya kita melihat yang mana nih. Karena kalau yang dilakuin teman-teman di galeri jalanan, khususnya teman-teman di era saya ya, nah, itu teman-teman Taring Babi sama Atap Alis dan yang lain-lain, itu mereka kritik sosial lewat karya-karyanya. Mereka kagak mau disebut vandalis, mereka artis ya, mereka melakukan kegiatan yang mereka sebut ya ekspresi diri kan tuh. Kalau yang vandalis kan coret-coretnya asal-asalan, murah tuh. Kalau mereka rata-rata ada pesan sosial atau karya-karya yang mereka mau tunjukkan waktu itu. Karena galeri kita mungkin belum menerima ya senian seperti itu dulu. Kalau di Jakarta sendiri itu perkembangan soal street art-nya udah lebih baik dari yang sebelumnya atau gimana? Baik sekali. Banyak street art atau teman-teman yang dapat proyek Pemda
proyek NGO, misalnya tentang isu-isu apa, mereka di-hire buat bikin-bikin apalah, mural apa. Kalau dulu kan susah. Kalau secara ini ya, secara finansial ya. Kalau dulu kan mereka hampir rata-rata hobi, seneng. Kalau sekarang tuh banyak kerjaan sebenarnya. Cuman kagak banyak juga yang kagak mau menerima itu. Karena? Idealisme, mungkin mereka kagak mau kerja sama orang, kagak mau kerja sama NGO. Iya, kalau sejarah kita, teman-teman dipakai itu buat gerakan kemerdekaan, coret-coretan itu. Banyak. Untuk menyuarakan apresiasi. Karena ketika media-media mainstream sudah kagak berani bersuara, orang-orang akan lari ke tembok jalan, ruang publik, kembali lagi itu ke tradisionalnya mereka aslinya. Tradisionalnya ya tembok-tembok jalan, jadi ruang berekspresi. Jadi sama kayak kebiasaan dong jatuhnya, atau beda? Kebiasaan bisa masuk. Ketika media visual tuh udah digiring kagak kritis, ya tembok-tembok jalan lagi. Jadi langsung orang-orang langsung melihat langsung tanpa diedit itu. Dari pelaku vandalis sendiri nih, itu sebenarnya mereka butuhkan apa sih? Dari mungkin lingkungan sosialnya atau dari pemerintahnya? Apakah butuh wadah? Kalau vandalis tuh mereka kagak butuh wadah. Kalau memang basicnya iseng, suka ngerusak misalnya. Mereka kagak ada wadah. Mereka memang pengennya begitu. Nah, cuman kan itu bisa dididik juga. Melakukan pendekatan-pendekatan yang akhirnya bukan jadi orang vandalis, malah mereka menjadi bikin mural yang keren. Nggak cuma coret-coret apa namanya dia apa gitu. Kesenian hal yang baik buat kita ya, buat seseorang pribadi itu, buat mengekspresikan dirinya aja. Karena ada kesenangan tersendiri kan di lintas macam-macam, lintas aktivitas kesenian. Ada harapan untuk anak-anak milenial sama Gen Z gak nih? Buat yang hobinya tuh suka gambar-gambar. Harapannya lebih bagus kalian tetap eksis aja sih sebenarnya. Karena teman-teman yang melakukan gerakan mural, kritik sosial itu sangat diperlukan ya. Dan penting buat generasi kedepannya nanti juga. Cuman kalau buat yang suka coret-coret nih, ya kan, pikir dah kalau mau nyoret-nyoret, karena kan itu properti orang lain atau karya orang lain yang kalian coret-coret. Mural merupakan salah satu bentuk seni. Vandalisme juga bisa menjadi seni ketika kita melihatnya dari sisi kesenian. Vandalisme dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi, dengan disiplin diri dan tidak melakukan tindakan dengan semau hati, suatu karya seni akan lebih indah untuk dinikmati. Silahkan berspekulasi, lebih dekat bersama perspektif.